إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Sehingga kita sebagai seorang hamba bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah pada hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik kali ini, Al-Fakir ingin mewasiatkan salah satu rukun khutbah khususnya untuk jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, Al-Fakir ingin bawakan khutbah yang berjudul berbekal dengan amal soleh. Jamaah Jumat rahimakumullah, saat kita meninggal nanti, meskipun kita diantar oleh keluarga kita, namun yang akan tetap bersama kita, menemani kita di alam kubur, hanyalah amal soleh kita. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada 3 hal yang akan mengikuti mayit, 2 hal akan kembali dan yang 1 akan tetap bersamanya. Keluarga dan harta akan kembali dan yang tersisa hanyalah amalnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang yang beriman setelah berhasil menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur, dia pun mendapatkan kelapangan. Kemudian setelah itu datang sosok laki-laki yang rupawan, berpakaian indah dan beraroma wangi. Kemudian lelaki itu pun berkata, bergembiralah dengan hal yang menggembirakanmu. Ini adalah hari yang dimana engkau dijanjikan dengannya. Kemudian orang yang sudah meninggal tersebut berkata, man anta? Fawajhukal wajhu yaji'u bi khair. Kata orang yang sudah meninggal, siapakah engkau? Maka sosok laki-laki yang rupawan tersebut menjawab, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana suatu amalan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang biasa kita sebut amal yang soleh? Jangan sampai seseorang sudah banyak beramal tetapi amal tersebut tidak bernilai sebagai amal yang soleh. Jangan sampai seseorang telah berusaha payah beramal namun seluruh amalnya tertolak. Jamaah sekalian, apakah syarat diterimanya amal? Kapan suatu amalan dinilai sebagai amal yang soleh? Setidaknya ada 3 syarat suatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 keadaan yang membuat suatu amalan dinilai sebagai amal yang soleh. Yang pertama adalah dilandasi oleh akidah atau keyakinan yang benar.
Kemudian yang kedua hadirin sekalian, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah sesuai dengan ajaran atau tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama hadirin sekalian, agar suatu amalan dinilai sebagai amal yang soleh, yaitu harus dilandasi dengan akidah yang benar. Sebagai contoh, seseorang yang tidak beriman secara benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalnya akan sia-sia atau tertolak. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang keadaan Ma'bad al-Juhani yang dikenal ahli dalam membaca Al-Quran dan dianggap sebagai orang yang sangat berilmu. Namun ia seringkali mengingkari takdir. Kemudian sahabat Nabi Abdullah bin Umar kemudian menyatakan, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima infaknya hingga ia beriman dengan takdir. Jamaah Jumat rahimakumullah, akidah yang tidak benar yaitu ingkar terhadap takdir, maka itu yang akan menyebabkan seseorang tidak diterima amalnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, sangat penting bagi kita untuk selalu mengkaji akidah. Selalu mengkaji akidah yang benar, yang sesuai yang diajarkan oleh para sahabat dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pelajari akidah yang benar. Jangan kita jemu karena syubhat yang merongrong akidah yang lurus selalu bermunculan. Jangan kita mengambil ilmu kecuali dari orang yang jelas kebaikan akidah dan manhajnya. Dan tentunya jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, agar suatu amalan dinilai sebagai amal yang soleh adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Jika seseorang tidak ikhlas dalam amalnya, maka amalan tersebut akan sia-sia, tidak berpahala. Sama seperti jika seorang beramal hanya ingin dipuji atau riya, maka tidak diterima pula amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallaha la yuqbalu min amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuhu." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan yang ikhlas dan mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Hadirin sekalian, yang ketiga adalah agar suatu amalan dinilai sebagai amal yang soleh, yaitu harus sesuai dengan tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita beribadah kepada Allah kecuali berdasarkan petunjuk dan ajaran dari baginda Nabi kita. Apabila seorang beribadah kepada Allah tidak dengan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut adalah sesat. Amalan yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi itu akan tertolak. Sebagaimana sabdanya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada perintahnya atau tuntunannya dari kami, kata Rasul, maka sia-sialah amalan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dalam sabda lain, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan suatu hal yang baru dalam perkara kami ini yang tidak ada perintahnya atau ajaran dari kami, maka sia-sialah amalan tersebut atau tertolaklah amalan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan pertolongan kepada segenap kaum muslimin agar bisa mempersembahkan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.